ini berhubungan dengan media massa dan keberhasilan Pemkab Sleman itu bisa dibaca atau bisa diketahui oleh warga melalui media massa. Ya, kami berharap teman-teman wartawan melalui media masing-masing bisa menyampaikan informasi-informasi kebaikan yang sudah dilakukan oleh Pemkab Sleman ke warga masyarakat Sleman. Mungkin sekarang itu sudah dilakukan, tapi mudah-mudahan nanti bisa lebih masif sehingga keberhasilan program pemerintah Kabupaten Sleman bisa semakin diketahui oleh warga Kabupaten Sleman. Karena sekarang sebenarnya yang dilakukan oleh Pemkab Sleman sudah banyak untuk warga Sleman. Tapi yang sering dibaca adalah misalnya jalan rusak, terus sampah yang menumpuk. Kan tidak semua jalan rusak. Kalau mungkin 100% jalan rusak, 100% jalan di Kabupaten Sleman mungkin yang rusak 20 atau 25%. Yang diberitakan kan lebih senang yang 25% ya Pak, yang jelek. Karena yang 75% itu ini biasa. Bagaimana informasi yang proporsional itu bisa sampai ke masyarakat. Misalnya sampah menumpuk, kan tidak sepanjang jalan Magelang ada tumpuan sampah, pasti hanya di titik-titik tertentu, di spot-spot tertentu ada tumpuan sampah. Sehingga yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman, yang ini menumpuk, tapi di tempat lain itu tetap terkelola dengan lebih baik. Hal yang ini yang kadang terlupakan, tidak diberitakan. Justru senang memberitakan yang ini. Memang ini oke lah untuk biar kami di Kabupaten Sleman memperhatikan. Tapi yang proporsional lah ini diberitakan, tapi yang lain juga tolong disampaikan ke masyarakat. Jadi jangan sampai orang membaca, oh Sleman ini tumpuan sampah misal, atau Sleman ini jalannya rusak semua. Data media dari teman-teman dari anggota Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Sleman. Jadi ada 26, kemudian ini adalah daftar anggota, kemudian juga ini adalah surat keputusan tentang kepengurusan secara lengkap personalianya. Kemudian ini adalah database di mana ada nama, ada jabatan organisasi, ada nomor telepon dan data medianya Pak. Sehingga suatu waktu misalnya Bapak membutuhkan tentang data media, telepon dan juga dengan struktur organisasinya, semua sudah ada di sini Bapak. Nah, ada 26 yang ada, sedangkan sekarang baru 22 karena 4-nya baru Pak, 4 teman kami yang baru. Nah, kemudian saya satu saja mau ke teman-teman, ini data surat tugas saya biar yang bertanggung jawab semua datanya lengkap. Jadi KTP saya orang Sleman Pak, data KTP Sleman, medianya ada, media kartu ID 2 pers dan juga dengan organisasinya ada, dan juga keterangan surat tugas di Jateng Pak, seluruh Indonesia. Indonesia. Jadi biar menjadi jelas bahwa itu memang orang Sleman itu Pak. Nah, jadi kita ingin data lengkap. Yang kurang adalah seperti kemarin Bapak Bupati Makmur bahwa surat tugas teman-teman media ini karena kami sekumpul tinggal satu itu saja Pak, sehingga benar-benar bahwa bertugas di lingkungan Pemda Kabupaten Sleman. Nah, hal kedua adalah sesuai dengan instruksi kemarin Bapak Bupati waktu kita audiensi berkenan
teman anggota IWO bisa mendapatkan perhatian dari Bapak Kepala Menko dan jajaran, sehingga kami tidak menjadi orang asing kalau masuk di kantor ini, Pak. Mohon maaf, sehingga ke depan kita bersinergi bagaimana kita mengelola, mendukung pemerintah Kabupaten Sleman supaya sukses sesuai dengan yang diamanatkan. Terima kasih Pak. Ini kami secara rutin setiap 6 bulan sesuai undang-undang, sesuai Pergub nomor 73 tahun 2022 untuk melaporkan secara berkala tiap semester tentang laporan kinerja organisasi kita sudah lakukan, dan laporan tahunan juga kita sudah lakukan. Ya, dengan adanya ini kami akan juga tembuskan kepada Kepala Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ibu Ikatan Wartawan Online Indonesia. Yang pertama, terima kasih atas kedatangan teman-teman, atas silaturahim teman-teman ke Dinas Kominfo Kabupaten Sleman. Dan mohon maaf, saya agak telat menemui teman-teman semua karena di ruang rapat bupati sedang ada rapat Forkom 3 persiapan Lebaran, dan karena saya juga ditugaskan di Kesbangpol, kebetulan Kesbangpol itu sebagai EO-nya, penyelenggaranya. Jadi kami hanya menyelenggarakan, menyiapkan, terus prosesnya beliau-beliau yang berkoordinasi, sehingga saya agak telah untuk menemui teman-teman dari IWO. Mohon maaf juga, Dinas Kominfo hanya seperti ini. Kalau orang Jawa bilang mungkin tempatnya tidak layak untuk teman-teman wartawan IWO. Dan kalau bahasa Jawa tidak murwat, tidak sesuai dengan kedudukan. Jadi mohon maaf. Layak Pak. 10 hari Pak, besok setelah 10 hari. Tapi mudah-mudahan dengan kedatangan teman-teman dari IWO ini mempererat ikatan silaturahim antara Pemkab Sleman dengan teman-teman dari IWO. Saya tekankan lagi, antara Pemkab Sleman dengan teman-teman dari IWO. Saya tidak mengomongkan Dinas Kominfo, tidak mengomongkan Pemda Sleman. Tidak mengomongkan bagian humas, tapi Pemkab Sleman. Secara kedinasan memang kami Mas Agus, Mas Kli ditugaskan di Dinas Kominfo, tapi kami bekerja untuk Pemkab Sleman. Jadi itu yang menjadi garis besar saya di sini. Saya sudah mengatur ke Pak Sekda bahwa kami Pemda Sleman, Pak, bukan Dinas Kominfo, bukan bagian humas yang berhubungan dengan teman-teman di wartawan. Dan mohon maaf juga karena mungkin beberapa kegiatan di tempat kami masih belum bisa berjalan rutin seperti tahun-tahun kemarin. Kami masih proses adaptasi, kemudian kami juga proses identifikasi, karena kalau teman-teman dari IWO paham bahwa Bapak Bupati baru itu pendukungnya banyak. Dalam tanda petik berarti kami harus bisa bekerja sama dengan semua tim, bekerja sama dengan semua yang mendukung beliau, sehingga kami menyatakan mengidentifikasi, sehingga kalau pesan beliau tidak boleh dibeda-bedakan. Bahasa beliau sederhana, tidak boleh dibeda-bedakan, tapi dari sisi teknis itu yang agak rumit. Nah, kami memetakannya yang agak rumit di situ. Mudah-mudahan nanti dengan kunjungan ini kami bisa memberikan ruang bukan hanya teman-teman IWO atau PWI atau IWOI, tapi semua wartawan yang ada di Kabupaten Sleman bisa dapat tempat. Ruangannya saya secara pribadi butuh waktu untuk lebih bisa memetakan, biar apa yang kami punya bisa dirasakan oleh semua teman-teman. Dan mohon maaf juga kalau nanti misalnya ada kegiatan seperti tadi disampaikan kok tidak bisa di grup WA di humas, kemudian belum bisa masuk ke sana.
Ya nanti itu akan saya coba untuk berkoordinasi dengan Pak Kabag Humas, tapi saya akan mengajak Pak Kabag Humas untuk kita jangan bagian humas dengan dinas kominfo, tapi Polda Sleman. Jadi seandainya misal tidak masuk di grupnya bagian humas, nanti masuk di grup kominfo ya sama aja, itu Polda Sleman juga. Yang penting kan informasi komunikasi bisa terjalin dengan Pemkab Sleman, karena intinya bagian humas juga Pemkab Sleman, kemudian dinas kominfo juga Pemkab Sleman. Jadi saya akan komunikasi dengan Pak Kabag bagaimana mekanismenya. Kalau dari detail sebenarnya saya sudah memetakan beberapa kegiatan yang ada bahkan di OPD, yang ada kegiatan dengan kaitannya dengan publikasi, itu sudah saya petakan. Imajinasi saya sebenarnya kalau bisa itulah yang menjadi ranahnya teman-teman wartawan. Bagaimana itu terdistribusi secara proporsional, adil, tidak harus sama. Tapi kalau pesannya Pak Bupati semuanya harus makan. Nah itu yang harus teknis detailnya itu yang harus jeli, yang harus cermat. Jadi mohon pengertiannya dari teman-teman ini. Ya proses ini pasti tidak butuh proses untuk identifikasi, kemudian implementasi, dan nanti pas implementasi kami butuh masukan juga, butuh respon dari teman-teman apa kekurangan kami sehingga kami bisa memperbaiki layanan kami ke teman-teman wartawan. Karena kalau bagi kami Pemkab Sleman, teman-teman wartawan adalah masyarakat atau konsumen yang harus kami layani sebaik-baiknya. Itu pasti kami harus paham keinginannya teman-teman wartawan, kami harus mengikuti pola kerja teman-teman wartawan. Nah, itu yang menjadi PR yang harus kami selesaikan. Kalau dari sisi internal kami, dinas kominfo, kami tahu persis apa kekurangan kami. Yang pertama, kami kurang tempat, jadi teman-teman wartawan tidak bisa nongkrong. Saya beberapa kali ke bawah itu sudah berimajinasi, Mas Kli. Ini ruangan pojok di bawah itu kacanya, almari kacanya kita singkirkan, kita keluarkan, terus di situ nanti bisa tempat seadanya untuk bertemu dengan teman-teman wartawan. Di situ ono kopi sasetan, misalnya. Saya di bawah sudah membayangkan, tapi kan tentu teman-teman wartawan juga harus tahu saya harus melihat bagaimana anggaran yang ada di tempat kami, apakah itu memungkinkan atau tidak. Jangan sampai saya nanti berusaha maksimal memfasilitasi teman-teman wartawan, ternyata saya di sisi lain melakukan kesalahan administrasi. Pasti teman-teman wartawan kan juga tidak pengen seperti itu. Jadi kita sama-sama untuk dipahami, ya saya harus nyari titik aman, tapi keseimbangan pelayanan teman-teman wartawan bisa terfasilitasi. Saya kira ngaten sebagai apa ini, ucapan selamat datang, salam perkenalan. Mudah-mudahan kerjasama kita semakin lebih baik, semakin bisa membawa Kabupaten Sleman framingnya menjadi semakin lebih baik. Karena saya pengen framing yang ada di Kabupaten Sleman itu framing yang baik, berita yang keluar adalah berita-berita yang baik. Kalau berita yang jelek, warga itu sudah gampang mencarinya. Tapi bagaimana kita memberikan berita baik, itu yang menjadi tantangan Pemkab Sleman. Karena biasanya berita baik akan cepat tersebar dan dibaca, berita jelek akan cepat tersebar dan disukai. Berita baik itu ya hanya misalnya saya dapat berita baik, ya udah tak baca, tidak akan saya share. Kita Mas Kli, tapi berita yang jelek, share nanti. Ya, tantangan kita seperti itu. Ini kata ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teknis detail nanti Mas Kli Mas. Nun sewu Mas, tambahan sedikit aja. Tadi kronologi yang sudah diceritakan tadi, latar belakang dan lain sebagainya. Saya ingin ke depan sinergi apa yang mau dibangun oleh Bapak untuk teman-teman wartawan secara umum, khususnya di Kabupaten Sleman. Karena ini berhubungan dengan media massa dan
keberhasilan Pemkab Sleman itu bisa dibaca atau bisa diketahui oleh warga melalui media massa, ya kami berharap teman-teman wartawan melalui media masing-masing bisa menyampaikan informasi-informasi kebaikan yang sudah dilakukan oleh Pemkab Sleman ke warga masyarakat Sleman. Mungkin sekarang itu sudah dilakukan, tapi mudah-mudahan nanti bisa lebih masif sehingga keberhasilan program pemerintah Kabupaten Sleman bisa semakin diketahui oleh warga Kabupaten Sleman. Karena sekarang sebenarnya yang dilakukan oleh Pemkab Sleman sudah banyak untuk warga Sleman. Tapi yang sering dibaca adalah misalnya jalan rusak, terus sampah yang menumpuk. Kan tidak semua jalan rusak. Kalau mungkin 100% jalan rusak, 100% jalan di Kabupaten Sleman mungkin yang rusak 20 atau 25%. Yang diberitakan kan lebih senang yang 25%-nya Pak, yang jelek. Karena yang 75% itu ini biasa. Bagaimana informasi yang proporsional itu bisa sampai ke masyarakat. Misalnya sampah menumpuk, kan tidak sepanjang jalan Magelang ada tumpuan sampah, pasti hanya di titik-titik tertentu, di spot-spot tertentu ada tumpuan sampah. Sehingga yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman, yang ini menumpuk, tapi di tempat lain itu tetap terkelola dengan lebih baik. Hal yang ini yang kadang terlupakan, tidak diberitakan. Justru senang memberitakan yang ini. Memang ini oke lah untuk biar kami di Kabupaten Sleman memperhatikan, tapi yang proporsional lah ini diberitakan, tapi yang lain juga tolong disampaikan ke masyarakat. Jadi jangan sampai orang membaca, oh Sleman ini tumpuan sampah misal, atau Sleman ini jalannya rusak semua. Kira-kira nggak ya kolaborasinya ada yang proporsional di konsep nanti pemberitaan, bantu kami untuk framing ke arah yang positif, karena dari sisi teori media framing itu sangat menentukan, sangat yang menjadi ujung tombaknya sebuah pemberitaan. Beritanya, kondisinya yang dilakukan bagus, tapi di framingnya jelek, ya orang akan kesannya jelek. Baik, terima kasih.